Saat ini sekarang di kedua, posko kedua di Resto Nostalgia. Ini di tempat posko kedua ini tempat berkumpulnya seluruh relawan, termasuk tim kesehatan dan lain-lain, tim logistik. Ya, ini tim logistiknya. Ini sebelum pemberangkatan dikumpulkan di sini untuk mengadakan seremonial terlebih dahulu, yaitu doa bersama, insya Allah dipimpin Bapak Khalifatus Siddiqiyah, Bapak Abdul Malik. Jumlah relawan saya kurang bisa memastikan, kemungkinan lebih dari 300. 300 banyak sekali itu ya. Ya, tapi kalau dari data yang masuk 140. Dari data yang masuk 140, tapi kalau melihat di lapangan ya masih banyak yang mobil-mobil yang saya terpantau banyak sekali, Mas. Iya, iya. Untuk kendaraannya belum terdata ya, jumlahnya berapa ya? Belum terdata untuk kendaraan, tapi kalau kalau untuk jumlah relawan 140. Dan masih banyak penambahan-penambahan yang terakhir ya. Ya. Itu nanti untuk tim terapi terdata berapa Mas sampai saat ini yang di lokasi? Tim terapi saat ini masuk terakhir itu 27 orang, Mas. 27 orang alhamdulillah. Dari seluruh wilayah di zona 3 Oxid ya? Ya. Dari 3 wilayah. DKI, Jawa Barat, Banten. Dan 27 itu akan dikirim ke 5 pos berbeda? Ya, di 5 posko 3A, B, C, D, dan E. Ya Mas, itu ada di desa apa namanya? Di Benang. Di kecamatannya. Oh, kecamatan? Ya, kecamatan desanya itu Desa Gasol. Di Desa Gasol ini ada 2 posko. Kemudian Desa Cirumput. Ya. Kemudian Desa Talaga. Ya. Desa Gasol, Cirumput, Desa Gasol, Talaga, ya. Benjot ya. Benjot terakhir satu. Ini Mas, nanti dari posko utama ini kira-kira perjalanan berapa jam ke lokasi? Jaraknya beda-beda, Mas. Ya. Jaraknya beda-beda, ada yang 10 kilo, ada yang 14 kilo. Ya. Yang terjauh itu kalau nggak salah itu Desa Cirumput sekitar 20 kilo. Telaga lumayan. 28 kilo. 27, 8. 27 atau 28 kilo. Pos 3C. Pos 3C. Desa Talaga. Ya? Desa Talaga, iya. Talaga. Yang paling jauh dari titik lokasi posko kedua ini. Perkiraan waktu perjalanan? Perkiraan waktu perjalanan 1 sampai 1,5 jam. Oke, 1,5 jam. Berarti jalannya memang tidak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa terlalu cepat. Nah, ya. Ini masih persiapan semua, Mas ya? Masih persiapan ini. Sebentar lagi menunggu rawuhnya beliau Pak Malik. Ya. Ya. Ini yang dari rombongan Dibra Pusat sudah hadir juga? Ya, sudah hadir juga ini. Ada Pak Koirul, Pak Kuswanto, dari DPP Orsid, Pak Joko Ketua Umum, ada hadir nih terlihat. Siap, siap. Bapak-bapak wali talqin di 3 wilayah ini. Untuk kesiapan teman-teman tim terapi, bagaimana Mas Esa? Mungkin bisa diinformasikan. Ya, kami sudah mempersiapkan untuk tim kesehatan ini, termasuk
ada bantuan dari tenaga medis yang ada berjumlah sekitar 4 orang, 1 perawat, 3 analisis medis. Sisanya itu ada sekitar relawannya ada sekitar 22 relawan. Tim terapisnya sendiri ada sekitar 15. Cuman karena kondisi yang perlu membutuhkan tenaga yang lainnya seperti media, Mas. Ya. Jadi kita membagi tugas sedikit. Ada beberapa yang melakukan registrasi, yang melakukan pendaftaran terapi online, Ya. dan juga melakukan dokumentasi. Jadi ada terbagi. Karena ini juga sifatnya terapinya massal, kita hanya mengumpulkan beberapa tim terapi di setiap 2-3 tim terapi, anggota terapis di setiap grup untuk melakukan terapi secara massal. Dan di satu titik nanti akan ada juga tim dari panitia yang akan mengisi terapi trauma healing. Trauma healing yang akan trauma healing ya? Ya, ada yang dari panitia, ada yang mengisi trauma healing, jadi untuk mengumpulkan anak-anak yang terdampak gempa bumi di Cianjur ini untuk dilakukan trauma healing. Di satu titik di Posko 3B di Desa Benjot. Diperkirakan sekitar 50-100 anak. Kalau tidak meleset ya. Sekitar 50-100 anak. Kalau trauma healingnya untuk anak-anak? Ya. Trauma healingnya dikhususkan untuk anak-anak. Siap. Nah, kami tetap melakukan, di saat trauma healing kita tetap melakukan terapi ST dengan musik oksitron dan tokat. Sehat tentrem. Siap, barangkali nanti juga bisa dibantu pendataannya ya Mas ya, yang untuk anak-anak itu baik, juga. Baik, ya, siap. Itu kelihatannya sudah mulai banyak. Ya. Untuk paket santunannya berapa paket Mas? 1.000? Ya, tetap 1.000. Kemudian Opsit sendiri sudah lebih dulu melakukan santunan yang digalang dari 3 zona. Dan yang untuk Opsitnya sudah duluan? Sudah duluan, ada 3 tahap juga untuk melengkapi paket 1.000 paket itu tadi. Karena isi paketnya yang berbeda, jadi Opsit melengkapi yang belum ada di 1.000 paket itu. Itu total dengan Opsit 1.000 paketnya itu ya? Lebih Mas, enggak, Opsit sendiri. Opsit menggalang sendiri. Ya. Ya. Jadi yang STOLIK itu juga Opsit itu ya? Ya. Melalui Opsit zona 3. Nah, itu sudah lebih dulu saat tim survei datang, sudah dibagikan seperti kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak, pampers, susu, dan lain-lain. Kalau yang 1.000 paket ini lebih ke makanan-makanan instan, selimut, kemudian tikar, terpal, dan lain-lain itu. Mas, yang sudah dibagikan lebih dahulu dari dan STOLIK itu ada berapa paket, Mas? Kami tidak mencatat paket, saya belum ada data yang masuk yang kami terima. Tapi yang jelas nilainya sekitar 30 jutaan. Sampai 40 kalau nggak salah. 40 jutaan, karena ada beberapa tahap. Siap, Mas Indra. Ya. Oh, ada Mbak Naya juga ya, bukan?
Itu tim terapis Bu Tiara. Oh, Bu Tiara, ya. Iya. Pokoknya Bu Tiara. Kayaknya didaulat jadi MC juga ini. Udah megang mic ini. Bu Tiara itu juga nanti ikut jadi tim terapi ya? Ya, dia di tim terapi. Di kalau nggak salah di Desa Gasol 2. Pak Abdul Malik apakah sudah hadir, Mas? Sudah hadir tadi sekitar jam 1-an sudah hadir. Ini sedang menunggu beliau untuk perahu di tempat acara. Oh iya, ya. Ini kan Mas Reza, apa harapan teman-teman OPSID dan Esteolik dalam kegiatan santunan dan terapi kali ini ya di Cianjur? Ya, kami berharap mereka yang terdampak gempa ini sedikit terobati, paling tidak secara psikis mereka tetap merasa terobati dengan hadirnya warga Toreko Sidikia secara keseluruhan, khususnya OPSID dan Esteholik ini. Dan semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan kepada mereka. Amin. Saya sedikit cerita tadi malam itu saat menuju ke lokasi posko 2 ini, kita sempat nyasar, Mas, dan masuk ke kampung-kampung. Oh. Dan sempat terlihat juga memang ya, kampung-kampung yang ini memang terdampak parah dan tidurnya itu di samping rumahnya yang ada lapangan. Jadi tidurnya di tenda-tenda. Nggak berani tidur di rumah. Jadi di samping rumah. Iya. Ya, meskipun rumahnya nggak begitu parah. Itu. Jadi Mas, jadi gempa susulan di sana? Ya, alhamdulillah sampai saat ini semenjak saya tiba di sini tidak ada gempa susulan. Mudah-mudahan sampai selesai dan seterusnya tidak ada gempa susulan. Amin, amin. Amin, amin. Waalaikumsalam, dengan Pak Sinten ya, Pak siapa? Oke, dengan Pak Ma'ruf. Dari mana Pak Ma'ruf? Pak Ma'ruf dari Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Pak Ma'ruf Ya. Ini bagian dari panitia atau peserta atau relawan ya? Saya dari panitia ketua relawan setiga provinsi, Jawa Barat, DKI, Banten. Iya. Nama bagian barat 3 provinsi ya? Ya, 3 provinsi, Pak. Berapa jumlah yang terdata Pak Ma'ruf yang hadir? Yang hadir kurang lebih yang sudah terdata itu 200. Masih ada susulan-susulan saudara-saudara kita yang hadir, ini belum bisa mengabsen, Pak. Ya. Yang pada intinya yang sudah terdeteksi yang masuk di catatan ada 200 relawan. Alhamdulillah. Itu semua dari 3 provinsi ya? Atau ada Iya, Pak. yang Iya, 3 provinsi. 3 provinsi ditambah para pengurus Bibra Pusat, ditambah para wali talqin yang ada di Jawa Barat, DKI, Banten. Ya, ini panitia mulai berkumpul kapan? Mulai berkumpul, mulai merapatkan barisan ini sudah rapat 4 kali, Pak. 4 kali. 4 kali dalam kurun waktu 1 bulan ini. Kurun waktu bulan November.
Iya, dari November. Jadi pengumpulan relawannya juga dimulai dari November gitu ya. Ya, November mulai rapat, ya mulai ada gempa lah, mulai tanggal 21 November kayaknya, Pak. Ya. Apa kalau di bidangnya Pak Ma'ruf itu apakah juga mengikuti proses pemilihan lokasi? Pemilihan lokasi ada sendiri, Pak. Kami hanya menyiapkan relawan yang dibutuhkan oleh tim survei yang ada di lokasi, ada 10 orang. Itu sudah mulai dari 1 minggu sampai sekarang. Ya, ya. Nah, terus kemudian mohon maaf ini kami juga menanyakan sebagai kabar. Ini dari Ya, Pak. relawannya. Memang apa ya motivasinya, Pak? Apakah mereka memang ada pendanaan tertentu atau memang mereka memang dia punya sesuatu yang harus dipersembahkan atau bagaimana, barangkali bisa diceritakan. Jadi begini, Pak. Ini acara ini adalah tugas atau program dari Pondok Pesantren Sidikiyah yang ada di Jombang. Cuma kami sebagai murid yang ada di wilayah barat ikut membantu, ikut mendukung, ikut juga memfasilitasi adanya kegiatan yang ada di Cianjur ini, Pak. Ya. Jadi semuanya memang tergerak karena ini merupakan atau anjuran dari pesantren Sidikiyah. Iya, betul. Ini adalah program dari Pak Yai bahwa setiap ada bencana, setiap ada musibah, ini beliau Pak Yai Muhammad Mukhtar Mukti ini agar supaya murid-muridnya beserta beliau Pak Yai yang ikut serta membantu untuk sedikit meringankan saudara-saudara kita yang kena musibah gitu, Pak. Ya, ya. Kalau relawannya itu sendiri rencananya hadir pada hari ini saja atau ada beberapa hari yang digunakan di sana? Nah, untuk acara akbar, untuk penyerahan santunan, ada 1.000 paket, Pak. Nominalnya satu paketnya ini 450.000. Ini ada 1.000 paket. Nah, ya kemungkinan setelah 1.000 paket ini sudah saudara kita yang kena musibah, ya kemungkinan nanti bisa musyawarah lagi atau nanti akan membantu lagi, nanti musyawarah lagi, begitu, Pak. Ya, jadi nanti relawannya itu yang lebih dari 200 orang ini tugasnya adalah melakukan penyerahan paket, begitu Pak ya? Iya, menyerahkan paket per posko masing-masing, Pak. Jadi di sini ada 5 posko yang akan dibagiin santunan. Jadi relawan 200 ini nanti dibagi 5, Pak. Dibagi 5 posko. Ya. Untuk lokasinya, saya dengar kabar itu ada lokasi yang tidak terjangkau oleh mobil ya, dan ada juga yang sudah motor. Nah, itu nanti relawannya, persiapan relawannya ke lokasi. Itu persiapannya harus pakai motor, Pak. Ini sudah nyewa motor, 10 motor untuk satu titik yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Jadi sudah menyiapkan motor dengan sewa di lokasi. Sudah, Pak. Ya, sudah menyiapkan motor. Mayoritas relawan yang hadir di sana, ya Pak, naik kendaraan roda 4 mobil. Ya, bawa mobil masing-masing ini. Ini mobil yang memuat logistik.
sama yang memuat relawan ini kurang lebih 30 mobil, Pak. 30 mobil ya untuk Ya. semua relawan dan logistik. Relawan plus logistik ini kurang lebih 30 mobil. Iya. Apa harapannya Pak Ma'ruf ini untuk acara hari ini dengan mengumpulkan banyak relawan ini? Harapan saya mudah-mudahan program yang dibentuk oleh beliau Pak Yai ini bisa menjadi sukses, lancar, dan mudah-mudahan kami sebagai relawan yang ada di wilayah Cianjur ini mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Ma'ruf atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Dalam kerjaan saya tentram. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Ma'ruf. Ya.